Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta launching aplikasi Cisco Des rilis 2.0.3 dan pembagian database tahun anggaran 2021, kami rasa mungkin cukup untuk istirahatnya pada kesempatan kali ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, supaya saya sebagai moderator ingin memperlihatkan suasana dari ruang meeting Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita saat ini sudah bergabung, yakni Bapak Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset, Bapak Dr. Nasrullah S.O. Semesi, dan di samping kanan saya Bapak Ibu sekalian sudah hadir, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan beliau, Bapak Basori, Pak. Selamat datang, kami ucapkan. Dan juga bergabung dengan kita Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita ada Bapak Kepala Seksi Sistem Informasi Keuangan, Bapak I. Ketut Sukadanak, dan juga Bapak Kepala Seksi Sistem Informasi Aset, Bapak Suyadi SAP MAP, dan juga di tengah-tengah kita Bapak Ibu hadir tim pengembangan dan penerapan aplikasi Cisco Des 2.0 dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan BPKP. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan acara kita ya. Mungkin sebelum masuk ke penjelasan teknis aplikasi Cisco Des rilis 2.0.3, untuk mencairkan suasana kami mintakan perkenan kepada Bapak Kasih Sistem Informasi Keuangan untuk menyampaikan sedikit pembuka untuk materi penjelasan teknis kali ini. Kepada Bapak I. Ketut Sukadanak kami persilakan. Burung cendrawasih makan kue lapis pergi ke Bogor. Terima kasih Mas Hafiz selaku moderator atas waktu ini yang diberikan kepada saya untuk sekedar meramaikan suasana dalam forum yang baik ini. Lobak labu, tomat belimbing dicampur es, daun selasih, bambu rebung. Bapak Ibu yang terhormat peserta launching Cisco Des, terima kasih masih berkenan bergabung di forum ini. Kita akan menyelesaikan sesi terakhir dari agenda launching ini berupa penjelasan teknis terkait dengan penambahan beberapa fitur di Cisco Des 2.0.3. Penjelasan ini mungkin penting Bapak Ibu supaya nanti begitu dibagikan Bapak Ibu langsung bisa mengimplementasikannya nanti di lapangan. Dan untuk penjelasannya nanti Mas Hafiz akan mengatur, ada teman-teman dari kami, dari Kemendagri, juga ada dari BPKP. Harapannya tentu saja melalui forum ini kita mampu terus meningkatkan keterampilan kita dalam memfasilitasi teman-teman desa untuk menggunakan aplikasi Cisco Des ini. Dan sebagai selaku orang yang menangani ikut bergabung di keuangan desa ini, saya izin menitip kembali Bapak Ibu poin-poin yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Mohon diingat bahwa sebenarnya Cisco Des ini kan alat masaknya kita di desa. Nah, ketika kita selesai memasak, maka masakannya itu patutnya kita hidangkan Bapak Ibu. Nah, sementara masakan keuangan desa itu kan berupa data keuangan desa. Nah, etalase bagi kita di desa dan daerah untuk memajang masakan kita itu adalah konsolidasi Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, baru sekitar 29% teman-teman daerah yang melaporkan konsolidasi tahun 2020. Sementara kami membutuhkan data itu untuk bahan laporan kepada Pak Menteri, sekaligus untuk mengevaluasi kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon perkenannya, kebaikan hatinya, nah jadi tuntaskan kinerja Bapak Ibu semuanya dengan melaporkan apa yang telah dikerjakan. Saya mungkin itu Mas Hafiz yang bisa saya sampaikan. Jadi hari Sabtu belajar berbaris ke penghulu bawah pepaya. Karena waktu sudah habis, sekian dulu komentar saya. Mas Hafiz, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ketut atas pantun-pantun jenakanya ya, yang selalu bikin kita tertawa. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik, mohon izin pimpinan, Pak Kasubdit, Pak Basori, Pak Yadi, Pak Ketut.
Selanjutnya, sebelum kita masuk ke penjelasan teknis aplikasi rilis Syskedes 2.0.3, Bapak Ibu sekalian, saya penting juga akan menyampaikan beberapa informasi terkait nanti pembagian aplikasi Syskedesnya dan database untuk tahun anggaran 2021. Yang perlu Bapak Ibu peserta ya perhatikan, terutama untuk para teman-teman admin Syskedes tingkat kabupaten kota. Untuk tahun ini memang kita pakai mekanisme yang luar biasa, Pak ya. Kita tidak bisa bertemu bertatap muka seperti tahun-tahun yang lalu. Kita selalu undang Bapak Ibu semuanya ke Jakarta, ke Bina Pemdes, bahkan dalam beberapa gelombang gitu. Nah, untuk tahun ini karena pandemi COVID-19 kita tidak bisa bertemu langsung Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya. Hal itu tidak menjadi masalah. Kita tetap akan fasilitasi Bapak Ibu semuanya terkait dengan persiapan menghadapi tahun anggaran 2021 khususnya dalam aplikasi Syskedes. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah untuk mendapatkan aplikasi. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak tadi saya lihat Bapak Ibu. Untuk mendapatkan aplikasi Syskedes, Bapak Ibu sekalian, kami Bina Pemdes dengan Pak Basori di BPKP, teman-teman tim pengembang bersepakat bahwa terlebih dahulu, tolong Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota itu mengisi berita acara serah terima aplikasi Syskedes yang ditandatangani menurut kesepakatan kami itu minimal pejabat eselon 4 di Dinas PMD maupun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kami umumkan di forum yang baik ini bahwa untuk mendapatkan aplikasinya dan database tahun anggaran 2021, Bapak Ibu diminta mengisi berita acara serah terima yang sudah kami sematkan di website sikades.info. Ya, nah yang belum silakan nanti Bapak Ibu menghubungi teman-teman dari kontak person yang sudah dicantumkan dalam surat undangan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah mengirimkan BAST, setelah acara launching ini akan sesegera mungkin kami kirimkan link untuk mendownload aplikasinya dan juga password untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kami dengan tim pengembang bersepakat bahwa digunakannya password ini untuk menjaga keamanan data Syskedes agar tidak bocor ke tangan-tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti pengalaman-pengalaman kita terdahulu ya Pak Bas ya, ada tangan-tangan kreatif. Nah ini bahasa teman-teman nih Bapak Ibu, banyak tangan-tangan kreatif di daerah maupun di desa itu dengan tanpa seizin tim pengembang mengubah dan mengotak-atik aplikasi terutama XML dan database. Nah ini tidak diperkenankan, oleh karena itu kami password aplikasi yang akan kami bagikan untuk tahun depan Bapak Ibu sekalian, yang berhak menerima password adalah yang bertanda tangan dalam berita acara serah terima. Untuk teknis lebih lanjut nanti silakan Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota untuk mengatur seperti apa distribusinya di pemerintah desa di wilayah masing-masing nanti. Baik, berikut Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum sempat mendaftar di website sikades.info, kami harapkan nanti segera menghubungi kontak person yang tercantum dalam surat undangan. Nanti akan kami berikan file mentah untuk BAST-nya, silakan diproses. Jika sudah dikirimkan kembali ke WA yang ada di kontak person tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya lagi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah dalam rilis kali ini nanti tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim pengembang nanti Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya akan menjelaskan secara umum apa-apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah mendownload aplikasi Syskedes rilis 2.0.3 dan database tahun anggaran 2021. Untuk itu saya izin share screen ke Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk screen yang akan saya share Bapak Ibu adalah ini kelengkapan yang ada di dalam RAR aplikasi nanti setelah download. Nah, Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan aplikasinya itu dokumennya berbentuk RAR. Kenapa berbentuk RAR? Karena agar memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mendownload aplikasi ini. Dan selanjutnya untuk mengekstrak ya dan atau menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu akan diminta password. Nah, password inilah tadi yang sudah saya singgung di awal, Bapak Ibu, akan diberikan ke kontak yang tertera di dalam berita acara serah terima. Jadi, bagi yang ingin coba-coba mengotak-atik, ya silakan, tapi harus tahu dulu passwordnya, gitu.
ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kami berikan dalam kelengkapan di dalam file RAR tersebut, yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di sini ada folder help. Folder help ini seperti biasa itu berisi terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan panduan aplikasi Syskedes ya, dan di situ juga sudah kami tambahkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan selanjutnya juga di situ disematkan terkait dengan peraturan Menteri Desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa Bapak Ibu. Jadi mengaksesnya nanti via aplikasi, tapi filenya ada di dalam folder report ini. Folder help ini maksudnya, maaf. Berikut ada folder report. Nah, ini kaitannya nanti Bapak Ibu, jika dari teman-teman desa atau dari teman-teman admin kabupaten kota kesulitan untuk mencetak laporan, bisa jadi ada file missing di dalam folder report ini. Nah, jadi kalau memang itu terjadi, mungkin bisa diminta file report kepada teman-teman kabupaten kota lain yang masih lengkap isinya, atau bisa menghubungi tim pengembang, baik itu dari Bina Pemdes maupun nanti dari BPKP. Nah, berikutnya di bawah folder report Bapak Ibu itu ada catatan rilis Syskedes. Nah, di sini termuat secara lengkap perjalanan Syskedes Bapak Ibu mulai dari versi 1.0 ya Pak Bas ya, sampai ke versi 2.0.3 Bapak Ibu. Jadi di situ lengkap apa-apa saja yang diupdate ke dalam aplikasi, dan berikut juga dijelaskan di situ tanggal rilis dari masing-masing aplikasi tersebut. Di bawah ini Bapak Ibu sekalian, kami sudah siapkan database APBDes untuk tahun anggaran 2021 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah berikan database untuk tahun anggaran 2021 di mana parameter-parameter umum ya yang berhubungan dengan kode wilayah, terus juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 kaitannya dengan jenis-jenis bidang, subbidang, kegiatan, serta output dan kode rekening itu sudah disesuaikan secara umum yang menurut dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Adapun nanti parameter-parameter tambahan yang Bapak Ibu telah cantumkan dalam Perbuk Pengelolaan Keuangan Desanya masing-masing atau Perwaku Pengelolaan Keuangan Desanya masing-masing, itu kami minta bantuan admin kabupaten kota untuk silakan menyesuaikan. Nah, di dalam database ini Bapak Ibu juga sudah kami sesuaikan terkait dengan kode rekening pada bidang 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Di situ sudah kami cantumkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menghadapi pandemi COVID-19. Sudah diinputkan di situ, berikut juga dengan kode output dan kode rekeningnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan terkait dengan hal itu. Nah, di bawahnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada database SQL yang kosong Bapak Ibu. Ini diperuntukkan bagi teman-teman kabupaten kota di 78 kabupaten kota se-Indonesia yang Syskedes-nya sudah online. Nah, jadi sudah kami siapkan juga Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Nanti silakan dimanfaatkan. Nah, di bawah ada logo. Jika Bapak Ibu hapus logo ini, berarti nanti pada saat buka aplikasi, logo di sebelah kanan atas itu tidak akan muncul. Jadi tolong ini tidak dihapus Bapak Ibu sekalian. Kalau RBDR nanti ini juga kalau dihapus akan muncul kembali gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu adalah aplikasinya Simkio Desa V21 seperti yang Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Nantinya aplikasi ini sudah keluar atau muncul rilisnya 2.0.3. Nah, tambahan Bapak Ibu sekalian untuk materi kegiatan pada acara launching kali ini itu akan kami upload ke dalam website sikades.info _ dokumen. Jadi di situ materi Bu Farida tadi akan kita upload di situ, dan juga termasuk folder surat yang Bapak Ibu lihat di sini. Jadi folder surat nanti akan kita upload ke Sikades, dan isinya adalah ini Bapak Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan SE Mendagri tentang percepatan penyaluran dana desa. Ada juga penjelasan teknis penambahan kode rekening, ada salinan surat edaran APB desa, salinan surat edaran peraturan kepala daerah terkait dengan penyusunan APB desa, ada surat edaran penanggulangan dampak COVID, ada surat edaran Syskedes, ada SK tim bersama pengembangan dan penerapan aplikasi, dan surat rilis Syskedes yang versi 2.0.2 sebelumnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian kelengkapan-kelengkapan yang akan Bapak Ibu terima setelah mengikuti acara launching ini. Dan berikutnya saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pak Basori untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan
aplikasi rilis Syscodes 2.0.3. Kepada Pak Basori kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Abis, yang juga merupakan anggota tim pengembang Syscodes dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Ibu pejabat struktural eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen Pemerintahan Desa, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas BMD Provinsi seluruh Indonesia, yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Dinas BMD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, rekan-rekan dari perwakilan BPKB seluruh Indonesia, Bapak Ibu admin Syscodes dari Kabupaten Kota serta hadirin yang saya muliakan, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Bapak Ibu bahwa perjalanan panjang Syscodes ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini hasilnya cukup menggembirakan, di mana kalau kita lihat bahwa titik awal perkembangan Syscodes ini dimulai dari launching di 2015 yang ini secara bertahap diberlakukan di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah pada hari ini sampai dengan bulan November 2020 tidak kurang dari 93,56% dari desa di seluruh Indonesia telah menerapkan aplikasi Syscodes. Tentunya keberhasilan ini juga tidak luput dari dukungan Bapak Ibu semua, utamanya Bapak Ibu yang di pemerintah daerah yang telah mensupport implementasi Syscodes mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga aplikasi ini terhitung telah sukses digunakan di seluruh Indonesia, dan ini juga tidak luput dari dukungan Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu bahwa aplikasi Syscodes dalam perjalanannya, bahwa aplikasi ini dimulai dengan versi pertama yaitu versi 1.0 yang merupakan terjemahan dari Permendagri 113 tahun 2014. Nah, kemudian di dalam perjalanan waktunya bahwa dengan adanya Permendagri 20 tahun 2018, aplikasi Syscodes versi 1 kemudian kita upgrade menjadi versi 2 versi 2.0 tahun 2018. Dan ini tentunya dalam rangka untuk memfasilitasi perubahan regulasi sehingga aplikasi ini dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang mutakhir. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya bahwa kita ketahui dana yang dikelola desa dari hari ke hari semakin besar, tentunya ini juga membutuhkan concern kita semua, terutama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Nah, melalui aplikasi Syscodes ini kita mencoba untuk bergerak bersama dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa ide dasar dari mengapa kita menggunakan Syscodes, bahwa salah satu yang menjadi kendala utama adalah terkait dengan ketersediaan SDM. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendukung SDM pengelola Syscodes yang merata maupun yang mampu dalam rangka untuk mengoperasikan Syscodes juga membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua, utamanya dalam meningkatkan kemampuan para SDM operator tersebut di lingkungan Bapak Ibu semua. Kemudian hal-hal yang perlu kita tekankan bahwa dengan adanya pembagian aplikasi Syscodes hari ini, mungkin kita juga tidak mungkin menjelaskan secara detail, secara keseluruhan apa-apa yang ada di dalam aplikasi Syscodes itu. Untuk itu ya kami dari tim pengembang membuka kanal maupun membuka saluran gitu ya, saluran kepada Bapak Ibu semua untuk berkonsultasi baik melalui media sosial, email maupun saluran-saluran yang lainnya, sehingga apa yang terjadi, kondisi apa yang ada di lapangan bisa dikomunikasikan dan bisa terus kita ikuti perkembangannya, termasuk juga nanti terkait fitur-fitur yang dibutuhkan di lapangan juga bisa kita upgrade sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian Bapak Ibu bahwa nanti setelah database ini kami bagikan, SML dibagikan baik dari rekan-rekan Kemendagri, nanti Bapak Ibu tentunya dari admin
Siskudes terutama yang ada di kabupaten kota mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aplikasi ini kepada pemerintah desa. Jadi jangan sampai setelah diterima aplikasi ini ditahan di pemerintah kabupaten kota, tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Jadi penekanan kami bahwa setelah adanya pembagian ini dengan segera, dengan secepatnya Bapak Ibu dari kabupaten kota utamanya mempunyai kewajiban untuk meneruskan aplikasi ini kepada pemerintah desa. Namun hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa sebelum aplikasi ini dibagi kepada pemerintah desa, apa yang kami bagikan, apa yang dibagikan oleh tim dari BPKP maupun Dijen Bina Pemdes Kemendagri ini adalah database yang sifatnya general. Jadi kewajiban Bapak Ibu sebelum mendistribusi kepada pemerintah desa adalah melakukan setup. Ini yang paling penting, setup parameter sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu semua. Utamanya adalah terkait setting parameter kode desa, kemudian setting parameter program bidang, subbidang dan kegiatan, kemudian setting parameter rekening dan selanjutnya dan seterusnya. Ini harus disetting terlebih dulu sebelum didistribusi kepada pemerintah desa. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa database aplikasi Siskudes ada dua versi, yaitu versi yang menggunakan MS Access yang ini digunakan untuk dalam rangka implementasi secara offline. Dan juga kami menyediakan seperti yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi, database versi SQL. Nah, database versi SQL ini utamanya adalah digunakan untuk Pemda yang menerapkan Siskudes secara online. Artinya yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi ada 78 Pemda yang telah menerapkan Siskudes secara online ini akan menggunakan database yang menggunakan versi SQL. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa database versi SQL ini juga dibutuhkan dalam rangka untuk kompilasi di tingkat kabupaten. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi di tahun-tahun lalu kami masih menemukan ada beberapa kabupaten yang melakukan kompilasi dengan menggunakan database akses. Ini kami harapkan untuk tahun ini tidak ada, artinya untuk kepentingan kompilasi di tingkat kabupaten, Bapak Ibu menggunakan database yang sudah menggunakan versi SQL. Karena database versi SQL ini adalah database yang sudah support dengan aplikasi konsolidasi nasional yang dikembangkan oleh rekan-rekan dari Dijen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya terkait juga peningkatan SDM diharapkan nanti setelah adanya pembagian SML maupun pembagian Siskudes tahun anggaran 2021 ini Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten kota maupun dari admin Siskudes melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa, utamanya untuk yang operator-operator yang baru ini membutuhkan bimbingan dan pelatihan sehingga di dalam implementasinya di tahun 2021 ini tidak terjadi kendala-kendala yang nantinya dapat menghambat untuk tata kelola keuangan desa di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu ini kalau kita melihat timeline bahwa sekarang ini sudah masuk di bulan November tahun 2020 yang kalau kita lihat dari timeline dalam rangka untuk tata kelola keuangan desa sebenarnya untuk sekarang ini sudah mulai masuk fase untuk penyusunan APBDes dan evaluasi APBDes di masing-masing pemerintah daerah begitu ya. Nah, ini harapannya nanti setelah adanya pembagian SML maupun pembagian Siskudes ini segera kita bergerak cepat karena memang seharusnya kalau dari rundown kami dari tim pengembang maupun dari rekan-rekan Dijen Bina Pemdes dan BPKP sebenarnya merencanakan untuk launching SML ini kita anggarkan di bulan Oktober kalau tidak salah. Namun karena adanya kendala beberapa hal sehingga untuk acara launching ini agak tertunda kita laksanakan di bulan November. Dan ini tentunya juga membutuhkan gerak cepat dari Bapak Ibu semua untuk segera menerapkan Siskudes ini di tempat Bapak Ibu semua. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa ada tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Deputi terkait best practice atau yang menjadi titik kunci dalam rangka untuk implementasi Siskudes. Mohon ini juga menjadi bahan perhatian bagi kita semua.
terutama untuk efektivitas dari admin tingkat kabupaten kota dalam menerapkan Siskudes, kemudian adanya harmonisasi regulasi jika diperlukan, sehingga ini nanti bisa mempercepat untuk implementasi Siskudes. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ini juga terkait klinik ataupun helpdesk di tingkat pemerintah kabupaten kota. Ini juga efektivitasnya juga sangat memegang peranan penting dalam rangka untuk kesuksesan implementasi Siskudes. Jadi ini adalah suatu tempat di mana desa ini mau bertanya kepada siapa. Jika kita menyediakan helpdesk, jika kita menyediakan suatu ruang, ini nanti akan mempermudah desa untuk melakukan konsultasi maupun bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan Siskudes. Yang terakhir, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 ini Siskudes bisa kita laksanakan dan bisa terus meningkatkan tata kelola keuangan desa dan nantinya dapat sukses gitu ya. Kalau harapan kami bahwa implementasi Siskudes ini bisa terus naik dari tahun ke tahun gitu ya. Jangan sampai terjadi pengurangan, artinya tahun ini sudah menggunakan Siskudes, kemudian di tahun berikutnya stop, tidak lagi menggunakan. Ini kami harapkan apabila ada hal-hal ataupun kendala dalam rangka implementasi, kami baik dari tim pengembang BPKP maupun Kemendagri siap untuk memberikan layanan gitu ya, layanan konsultasi kepada Bapak Ibu semua dari seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, sehingga nanti dapat sukses untuk menerapkan aplikasi Siskudes. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa kami dari BPKP dan Itjen Kemendagri juga melakukan telah melakukan launching aplikasi sistem pengawasan keuangan desa atau Siswaskudes. Nah, ini kami harapkan juga mulai akan diterapkan gitu ya, mulai akan diterapkan secara merata. Namun ini masih menunggu Permendagri mengenai pengawasan keuangan desa. Nah, Siswas ini punya kaitan erat dengan Siskudes, yang mana bahwa nanti database Siskudes yang telah terkompilasi di kabupaten kota akan menjadi bahan ataupun menjadi media yang akan mendukung APIP kabupaten kota, yaitu inspektorat, dalam rangka untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Nah, ini mohon dukungan dari Bapak Ibu semua sehingga nanti baik implementasi Siskudes maupun Siswaskudes ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya sehingga baik kegiatan ini maupun implementasi Siskudes di masa yang akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan Pak Basori atas penjelasan-penjelasan teknis yang terkait dengan aplikasi Siskudes. Bukan hanya 2.0.3 tadi yang kita sama-sama dengar Bapak Ibu, mulai dari perjalanan awal aplikasi Siskudes sampai tadi juga akan ada aplikasi Siswaskudes Pak ya, untuk dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Bapak Ibu nanti di teman-teman Inspektorat pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ya Bapak Ibu, dari penjelasan beliau tadi dapat kita simpulkan bahwa Siskudes ini sudah menjadi alat utama bagi pengelolaan keuangan desa gitu. Nah, ini sudah terkoneksikan pada rilis 202, itu sudah koneksi ke aplikasi Omspan. Nah, berikut juga setelah aplikasi Omspan, Bapak Ibu, tadi juga Pak Basori sudah singgung bahwa di Kemendagri juga sudah menyediakan yang namanya aplikasi konsolidasi realisasi pelaksanaan APB desa. Yang artinya aplikasi tersebut, Bapak Ibu sekalian, dapat mencuplik data keuangan desa, baik itu pendapatan, belanja, dan pembiayaannya secara nasional, yang sumber datanya merupakan dari database kompilasi aplikasi Siskudes di tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang sudah disinggung tadi oleh Bapak Direktur kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kewajiban Bapak Ibu di pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, di Permendagri 20 tahun 2018 pasal 69 dan 71 ayat 2. Di situ Bapak Ibu diminta menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran berjalan itu di minggu kedua bulan Agustus di tahun berjalan.
Dan selanjutnya menyampaikan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD Desa di bulan April minggu kedua untuk tahun anggaran sebelumnya. Dan ini disampaikan Bapak Ibu ke Menteri Dalam Negeri, CQ, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, kami dari Bina Pemdes, Bapak Ibu, memfasilitasi untuk kemudahan penyampaian laporan tersebut. Yang artinya Bapak Ibu tinggal kompilasi database aplikasi Siskedes di tingkat kabupaten kota, setelah itu menyampaikannya ke dalam aplikasi konsolidasi ini, dan secara otomatis nanti data keuangan desa yang ada di wilayah Bapak Ibu akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Dan BIMTEK-nya juga sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian di 2 gelombang pada waktu itu. Kalau nggak salah saya di bulan Mei 2020 dan berlanjut di bulan Juli tahun 2020 kemarin. Besar harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian konsolidasi ini juga disampaikan untuk demi kepentingan kita bersama sebenarnya, karena user mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota itu sudah disiapkan dan Bapak Ibu sudah bisa mengakses data keuangan desa pada wilayah masing-masing. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga tadi teringat apa yang disampaikan Pak Basori bahwa forum kita kali ini mohon maaf tidak membuka ruang diskusi. Karena apa? Karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan media kita Bapak Ibu. Dan kami sebenarnya sudah mempersiapkan kanal untuk pemberian pertanyaan, saran maupun masukan terkait dengan pengolahan keuangan desa secara kebijakan maupun secara aplikasi Siskedes. Itu disampaikan di kanal pengaduan pada website sikades.info. Di halaman beranda nanti Bapak Ibu sudah akan lihat tombol pengaduannya. Dan selain itu juga bisa Bapak Ibu langsung menghubungi tim pengembangan dan penerapan aplikasi Siskedes, baik itu di Bina Pemdes Kemendagri maupun nanti di BPKP. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kami berharap ini semua lancar Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tadi Pak Basori sampaikan, jangan hanya sampai di tangan admin kabupaten kota, tolong distribusikan aplikasi ini ke pemerintah desa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk kita melihat kedalaman dari rilis Siskedes 2.0.3, pada kesempatan berikutnya kami persilakan tim pengembangan dan penerapan aplikasi Siskedes di Bina Pemdes. Untuk hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Makmur Sumarsono. Pak Makmur Sumarsono, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita hanya sedikit mengulang saja karena hal-hal yang terkait sudah disampaikan oleh Pak Basori dan Mas Hafiz. Ya, terkait dengan Siskedes, kita tidak lepas dari apa yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, karena perubahan dari Permendagri 113, di mana kita mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, terkait dengan Siskedes itu sebetulnya alat bantu untuk siapa? Intinya untuk KAUR keuangan ya, di mana KAUR keuangan sebagai bendahara di desa sesuai dengan Permendagri pasal 8 yang punya tugas sebetulnya ada 2, menyusun RKA dan melakukan penatausahaan. Nah, terkait dengan penatausahaan, KAUR keuangan ini selaku bendahara memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu menerima dan menyimpan uang di RKAD, menyetor atau membayarkan, menatausahakan uang yang masuk dan keluar tadi, kemudian mempertanggungjawabkannya mulai dari pendapatan sampai dengan pengeluaran yang ada di dalam APBDes. Nah, untuk Siskedes itu tersendiri Bapak Ibu dibagi ke dalam 3 level ya untuk penggunaannya, mulai dari pusat, admin pusat, kemudian ada admin kabupaten kota dan operator. Nah, yang sering salah persepsi Bapak Ibu di sini adalah terkait dengan operator Siskedes. Nah, sebetulnya operator Siskedes itu kan level pengguna aplikasi. Nah, aplikasi tersendiri sebetulnya dibangun dan dikembangkan untuk membantu tugas fungsinya
KAUR keuangan yang bertugas sebagai kebenaran di desa. Nah, jadi pada dasarnya yang menjadi operator di Siskudes itu adalah KAUR keuangan. Ya. Tapi terkait dengan situasi dan kondisi di desa-desa, banyak yang belum bisa komputer. Nah, pada prinsipnya boleh diperbantukan oleh ada unsur staf, tapi pada prinsipnya yang memiliki tanggung jawab pengelolaan keuangan selaku kebenaran tetap KAUR keuangan. Jadi bukan operatornya. Karena banyak yang kami temukan, mohon maaf, kadang ketika kita ketemu dengan KAUR keuangan ditanya SPP saja dia tidak tahu apa itu SPP. Nah, bagaimana dia mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya jika apa yang dia lakukan pun dia tidak mengetahuinya. Kemudian ini terkait dengan database tadi sudah disinggung juga. Nah, harapan kami tahun 2021 sebetulnya teman-teman kabupaten sudah menggunakan SQL Server yang sudah kami siapkan di 434. Kami sudah setting semua, Pak. Izin untuk teman-teman kabupaten sudah disettingan semua. Jadi teman-teman kabupaten tinggal menggunakan. Mungkin harus ada proses lagi, satu proses yang teman-teman kabupaten untuk melakukan instalasi. Ya, kalau masalah instalasi, saya pikir teman-teman kabupaten bisa belajar atau ada yang sudah bisa sebelumnya, karena dulu pun Simda pakai SQL juga, Pak ya. Seingat saya Simda juga menggunakan SQL Server. Nah, untuk Siskudes pun kami mohon teman-teman kabupaten kota mulai 2021 menggunakan SQL Server. Kami sudah bantu terkait dengan untuk penyetingannya. Kemudian pada dasarnya untuk teman-teman di desa silakan masih menggunakan MS Access ya. Kami sudah siapkan juga, sudah disettingkan. Cuman yang terkait dengan kegiatan yang kode rekening 90 sampai 99 itu tolong teman-teman kabupaten jangan lupa untuk disesuaikan dengan apa yang ada di dalam peraturan bupatinya. Kemudian setelah dituangkan dalam peraturan bupati, update dalam Siskudes, dan jangan lupa untuk dikoordinasikan dengan KPPN setempat ya, supaya nanti pelaporan realisasi penggunaan dana desanya tidak ditolak lagi oleh ONSPAM. Kemudian yang banyak pertanyaan terakhir Bapak Ibu di grup terkait dengan BPJS, pengembalian DD dari RKD, kemudian posting lebih dari 1 kali, kemudian di versi terbaru ini ada penambahan pelaporan BLT DD, ya. Kemudian ada laporan konsultasinya, di mana ada surat edaran dari kami terkait dengan laporan konsolidasi bantuan tunai BLT DD itu. Nah, di dalam Siskudes untuk tahun 2021 sudah diakomodir. Sebetulnya ini sudah dikembangkan jauh-jauh hari, ya. Cuman pada kesempatan kali ini baru bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita sudah siapkan untuk yang non tunai ini Pak ya, yang SPP billing. Nah, ini kebetulan ke tempat kami pun sudah ada beberapa orang yang bertanya terkait dengan itu, di mana teman-teman kabupaten sudah ingin menerapkan transaksi bank ya, langsung transfer dari desanya. Nah, itu sudah bisa diakomodir juga. Nah, terkait dengan nanti BPJS Bapak Ibu, yang ada langsung dibayarkan dari kabupaten, yang jadi masalah adalah pencatatan di desanya. Nah, nanti secara teknis akan kami bagikan langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan teman-teman di desa terkait dengan potongan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh kabupaten, sehingga penerimaan di desa itu kan realisasi di RKD-nya berkurang. Nah, nanti teknisnya seperti apa nanti kita share. Kemudian bagaimana terkait dengan pencatatan pengembalian dana desa yang selama ini mengendap di RKD. Nah, itu pun sebetulnya sudah kami simulasikan, cuman secara kebijakan kami menunggu arahan dari pimpinan. Akhirnya hari ini sudah pecah, Pak. Nanti kita share juga terkait dengan bagaimana mencatatkan pengembalian DD dari RKD ke RKUN itu, di mana pada prinsipnya dia dicatatkan di pengeluaran pembiayaan. Nah,
Kemudian untuk posting lebih dari 1 kali sebetulnya itu sudah pernah kami sebarluaskan juga melalui surat melalui surat edaran. Untuk teknisnya bisa lihat juga nanti ada, tinggal download di aplikasi di dashboard kami di sikadis.info. Kemudian terkait dengan penyampaian pelaporan Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsolidasi, ini ada rekapitulasi yang kami terima. Posisi sampai dengan saat ini sudah ada kenaikan lagi sekitar 1% ya. Kemarin sekitar 66%, sekarang sekitar 67%. Itu yang pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2019. Dan untuk pelaporan semester pertama yang harusnya diterima oleh kami dari teman-teman kabupaten untuk tahun anggaran 2020 sekitar 34%. Nah, ini juga ada kenaikan sekitar 14%. Awalnya di kami itu sekitar 20%. Sekarang udah 34%. Mudah-mudahan akhir bulan November sudah bisa mencapai 100%. Terutama Bapak Ibu jangan dilupakan adalah pelaporan pelaksanaan APBD tahun 2019 ya, untuk segera dilaporkan karena menurut data kami teman-teman kabupaten pasti sudah punya data itu, cuman bagaimana komitmen Bapak Ibu di kabupaten untuk menyampaikan laporannya kepada kami. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, bagaimana nanti cara melaporkan konsolidasi. Di sini sudah ada dashboard kami di sikadis.info di bagian dokumen, tinggal download, ada panduan aplikasinya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian ada aplikasinya juga, kemudian ada manualnya juga. Nah, kalaupun ada permasalahan, silahkan komunikasikan dengan kami, nanti akan kami bantu. Ya, habis. Itu saja, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Makmur atas penjelasannya untuk aplikasi Siskedes dan konsolidasi keuangan desa. Dan mungkin mohon izin Pak Nasrullah, Pak Suyadi, Pak Ketut, Pak Bas, saya sedikit saja untuk share screen kembali ke teman-teman Bapak Ibu sekalian bagaimana penampakan dari aplikasi Siskedes rilis 203 ini. Saya akan coba share screen kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu, kita coba buka aplikasinya. Saya akan sedikit lagi menjelaskan sebagai tambahan-tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Basori dan Pak Makmur, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakses database untuk tahun anggaran 2021 ini masih kami rahasiakan. Nah, kembali nanti yang akan kami berikan akses ini adalah Bapak Ibu yang sudah bertanda tangan dalam berita acara serah terima. Jadi ini sudah tahun anggarannya tahun 2021, login berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman admin yang baru mengemban tugas sebagai admin Siskedes di tingkat kabupaten kota, bahwa yang pertama kali dilakukan adalah mohon nanti Bapak Ibu sekalian mengatur pengaturan user ID ini untuk di seluruh desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi levelnya itu diberikan untuk level operator untuk tingkat pemerintah desa dan supervisor untuk tingkat pemerintah kecamatan. Jika ada evaluasi APBD yang didelegasikan kepada camat, otomatis ini juga harus dibuatkan satu user ID khusus untuk pemerintah kecamatan nanti. Nah, itu tolong disetting Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti Bapak Ibu sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa kontak kami Bapak Ibu. Ini untuk pengaturan user ID. Dan juga berikutnya yang paling sering mendapatkan pertanyaan di kami Bapak Ibu, yakni untuk pengaturan menu. Nah, ini tolong nanti diatur kembali ya Bapak Ibu, terutama admin kabupaten di tingkat admin Siskedes tingkat kabupaten kota, bahwa untuk user ID yang sifatnya levelnya operator itu bisa membuka atau mengakses menu mana saja. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena
beberapa waktu yang lalu itu masih kami temui banyak teman-teman pemerintah desa yang bisa buka kunci posting APBDes sendiri. Nah, ini tidak diperkenankan. Sekali lagi kami ingatkan ke teman-teman semua bahwa yang punya kewenangan terkait dengan posting APBDes, kalau bukan di Dinas PMD atau di BPKAD, kalau enggak di pemerintah kecamatan. Jadi tidak diperkenankan pemerintah desa untuk membuka atau mengunci postingan APBDes-nya sendiri, karena ini sangat rawan untuk disalahgunakan Bapak Ibu, ya. Nah, begitu juga nanti mengatur menu-menu apa saja yang bisa dibuka oleh supervisor dan tingkat admin di kabupaten kota. Jangan sampai nanti Bapak Ibu malah tidak buka akses untuk admin sendiri. Contohnya adalah ini, ekspor kompilasi yang untuk ke Omspan. Ini sangat dibutuhkan oleh admin kabupaten kota. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengatur pengaturan menu ini nanti di setiap level pengguna di aplikasi Siskodes. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting yang diatur adalah parameter di kecamatan dan desa. Saat ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, parameter kecamatan dan desa yang kita gunakan adalah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 terkait dengan Kode Administrasi Wilayah. Nah, nanti akan disusul oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang saat ini sedang disusun oleh tim Direktorat Penataan dan Administrasi Desa terkait dengan penambahan dan perubahan kode desa di seluruh Indonesia. Nah, itu menyusul nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada segera akan kami share nanti ke Bapak Ibu sekalian. Kalau sambil menunggu Kemendagri yang terbaru Bapak Ibu, kami harapkan untuk disesuaikan kode kecamatan dan desa berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2019 yang tadi. Nah, jika belum mendapatkan filenya bisa diakses melalui Google, juga udah banyak Bapak Ibu, ya. Berikutnya yang paling penting di setting juga adalah referensi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Yang kami settingkan di sini hanya data bidang, subbidang, dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Permendagri 20 dan penambahan kode rekening yang disampaikan oleh Ditjen Bina Pemdes Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dilihat di sini nanti yang kami tambahkan Bapak Ibu sekalian di bidang 5, di subbidang penanggulangan bencana, di sini sudah ada kegiatan penanggulangan bencana, terus ada subbidang keadaan darurat, juga sudah ada penanganan keadaan darurat di sini, dan subbidang keadaan mendesak juga sudah ada satu kegiatan penanganan keadaan mendesak. Nah, kegiatan ini masih standar yang ada di Permendagri 20. Jika yang Bapak Ibu di pemerintah kabupaten kota ada penambahan kode rekening kegiatan, itu tentunya akan tercantum dalam perbub atau perwalinya masing-masing. Nah, banyak yang kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa, masih ada teman-teman kabupaten kota yang menambahkan kode referensi kegiatan ini tidak sesuai pada tempatnya. Contoh, pada bidang pemerintahan desa. Seharusnya di subbidang penyelenggaraan sirekap tunjangan operasional pemerintahan desa, ini contoh. Nah, Bapak Ibu di sini kan hanya sampai kode rekening 010107. Nah, jika ada penambahan pada perbuk atau perwalnya masing-masing, Bapak Ibu tolong gunakan kode rekening berikutnya adalah 010190. Jangan diberikan kode yang selanjutnya 010108. Nah, ini masih banyak kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa yang ditarik dari database kompilasi Siskedes. Nah, ini yang menjadi sorotan kami, tim pengembangan dan penerapan aplikasi, berikut juga dengan tim aplikasi konsolidasi. Masih banyak teman-teman Bapak Ibu yang menambahkan kode referensi kegiatan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 20. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu penekanannya dari kami Bapak Ibu. Berikutnya adalah parameter sumber dana. Nah, ini juga nih Bapak Ibu sekalian, yang kami temui adalah mungkin di kabupaten kota Bapak Ibu ada penamaan sumber dana yang berbeda. Contoh, di Kabupaten 50 kota Bapak Ibu, di situ kan disebutnya dana alokasi dana desa. Di Kabupaten 50 kota Bapak Ibu, alokasi dana desa ini adalah namanya alokasi dana nagari. Nah, untuk mengubah nama tersebut Bapak Ibu sekalian, ada di beberapa tempat yang menambahkan kode pendapatan yang baru. Padahal di sini tinggal disesuaikan dengan mengklik tombol ubah. Jadi di sini tinggal diubah nih, alokasi dana nagari misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan Bapak Ibu teman-teman admin untuk menambahkan kode baru pada sebutan jenis pendapatan yang berbeda.
sesuai dengan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti terlihat di sini, ini udah berubah nih. Jadi alokasi dana nagari. Nah, ini yang kami juga soroti ke Bapak Ibu sekalian, terutama setelah mendapatkan data kompilasi dari Siskedes. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, parameter yang dibutuhkan adalah standar output. Nah, di sini kami sudah bantu Bapak Ibu terkait dengan output di subbidang keadaan mendesak. Di sini sudah kami inputkan untuk output BLTDD. Nah, sini satuannya sudah terstruktur. Berikut bantuan bahan pangan juga sudah ada di sini, bantuan pendidikan dan bantuan pengobatan. Jadi nanti untuk penganggaran di bidang 5, Bapak Ibu tinggal pilih outputnya. Yang selama ini menjadi kendala pada saat pelaporan di Ombudsman, harus ngedit manual di Excel-nya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kami sudah sediakan untuk referensi output ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu sih dari menu-menu parameter penambahan-penambahan yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya nanti untuk rilis 203 bisa dicek di atas, di situ sudah berubah rilisnya menjadi 2.0.3 dengan ditandai ada perubahan di sini, logo Kemendagri ya sudah berubah Bapak Ibu. Dan juga di fitur laporan nanti yang sudah seperti Pak Makmur sampaikan tadi, di sini ada laporan untuk SPP yang sifatnya non tunai. Nah, di sini sudah disediakan. Ada laporan juga nanti untuk BLTDD dan lain-lainnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek jika sudah mendapatkan aplikasi yang sudah di-download sendiri nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian tambahan-tambahan dari kami. Untuk selanjutnya, apakah mungkin ada tambahan lagi dari pimpinan? Pak Basori, cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya bisa kami sampaikan, atas keterbatasan media kami mengharapkan feedback dari kawan-kawan semua untuk kemajuan kita bersama. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas dalam kawan desa channel ini dalam video selanjutnya.